Halo teman-teman semuanya yang berada di seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada kali ini saya akan membahas film kisah kehidupan sebuah boneka pemuas hasrat para pria jomblo, di mana dia bisa hidup di saat tuanya tidak ada dan berpetualang mencari arti kehidupan. Tapi dia malah dipakai bahan push rank duniawi sama cowok-cowok di luar sana. Oke, tanpa basa-basi busuk, kalian duduklah dengan santuy, lepaskan beban hidup kalian, jangan kebanyakan ngayal. Dan kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Hideo sedang berada di sebuah kereta api untuk pulang ke rumahnya, di mana dari raut wajahnya dia sangat kesepian dalam hidupnya, dikarenakan dia tidak mempunyai keberanian untuk mendekati seorang wanita yang akhirnya dia pun jomblo sampai sekarang. Nah, karena itulah Hideo menutupi kekurangannya dengan membeli sebuah boneka udara bernama Nozomi yang dia ajak menemani hidupnya seperti curhat, makan, jalan-jalan, bahkan melakukan wik-wik duniawi pun bersama boneka tersebut. Dan esok pagi pun tiba. Di saat Hideo akan berangkat bekerja, keanehan akal sehat pun terjadi, yang pada saat itu boneka Nozomi tiba-tiba bergerak dan bangun dari tempat tidurnya. Kemudian Nozomi pun menggunakan busana yang sering dia pakai, yang karena penasaran dengan dunia luar, Nozomi pun beranjak pergi keluar. Nah, di saat dia menelusuri daerah perkotaan, Nozomi pun terlihat sedikit kebingungan dengan aktivitas orang-orang yang dilakukan pada umumnya. Ya, setelah lama berjalan-jalan, sampailah Nozomi di toko kaset. Di sana Nozomi sangat senang melihat gambar-gambar dari kaset yang begitu menarik. Kemudian Nozomi bertemu dengan kasir toko di sana yang bernama Junichi. Dan Junichi yang melihat gelagat aneh dari Nozomi pun menanyakan perihal kedatangan Nozomi. Akan tetapi Nozomi tak mengerti dengan hal yang dia temui, yang hanya bisa terdiam tanpa bicara sepatah kata pun. Dan di malam harinya terlihat Hideo sedang bermain bersama Nozomi di sebuah taman sambil menceritakan keluh kesah kesehariannya, dan terlihat juga di sana Hideo belum mengetahui jika bonekanya itu hidup. Yang singkat cerita, pada pagi harinya ternyata Nozomi sudah bekerja di toko kaset bersama Junichi, dan pada saat itu pemilik toko tersebut juga menanyakan pacar dari Nozomi, yang tentu saja Nozomi tidak paham dengan hal tersebut. Yang kemudian saat menuju pulang, di sana dia melihat wanita yang sedang berias di sebuah salon. Hal itu pun membuat Nozomi ingin mencobanya. Tak sampai di situ, Nozomi pun menuju ke sebuah mall untuk membeli pakaian beserta sepasang sepatu yang begitu indah. Keesokan harinya terlihat Nozomi dan Junichi sudah mulai akrab satu sama lainnya. Yang dari sini Nozomi pun mulai merasa nyaman dengan Junichi. Nah, ketika Nozomi melihat laut di tengah saluran TV, di sana dia pun sangat tercengang dalam hidupnya karena Nozomi sama sekali tidak pernah melihat lautan. Mendengar itu, Junichi pun mengajak Nozomi ke sebuah pantai. Dan saat sedang makan malam, terlihat Nozomi sedang kebingungan karena melihat anak kecil itu sedang merayakan ulang tahun. Yang dari sinilah Nozomi pun sangat penasaran bahwa siapakah dirinya. Yang sesampainya Nozomi di rumah, dia menggeledah isi kamarnya untuk mencari tahu tentang jati dirinya. Dan lalu dia pun menemukan sebuah kotak boneka yang ternyata itu adalah kotak pembungkus dirinya. Yang dari sini Nozomi pun menyadari jika dia hanyalah sebuah boneka udara. Dan esok paginya pun tiba. Nozomi seperti biasa berangkat ke tempat kerja, yang di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang kakek di sebuah taman. Dan tak menyangka kakek tersebut mengetahui tentang Nozomi. Kemudian Nozomi pun bertanya asal-usulnya. Kakek itu pun memberikan sebuah alamat untuk mengetahui siapakah dia sebenarnya. Yang setibanya di toko, Nozomi pun melakukan pekerjaan bersama Junichi. Di saat dia sedang merapikan kaset, tiba-tiba dia pun terjatuh, yang membuat tangannya tergodas benda tajam tersebut, sehingga dia pun mulai mengempes. Dan Junichi yang melihat tersebut sontak sangat kaget karena melihat Nozomi ternyata adalah sebuah boneka udara.
Dan dari sinilah kita bisa menyadari jika Junichi sudah memenam perasaan kepada Nozomi, Junichi pun sigap mengambil lakban untuk menutup lubang di tangannya Nozomi dan langsung mengisi udara melalui lubang yang ada di perutnya Nozomi. Setelah itu Nozomi pun meminta maaf kepada Junichi mengenai rahasia tentang dirinya. Akan tetapi Junichi pun tak mempersalahkan hal tersebut dan mengatakan jika dia juga sama seperti Nozomi, itu semua dia lakukan semata-mata agar perasaan Nozomi tetap bahagia. Singkat cerita, Hideo sedang belanja di toko Nozomi bekerja dan saat melakukan pembayaran, Nozomi pun berpura-pura tak mengenalnya. Nah, di saat Hideo sudah pulang, bosnya pun mendekatinya dan mengatakan bahwa dia pernah melihat Nozomi sedang bermesraan bersama Hideo. Yang tak sampai di situ, dia pun mengancam Nozomi jika dia tidak mau melakukan keinginannya, si bos bajingan ini akan memberitahu hubungannya tersebut kepada Junichi. Mendengar hal itu, mau tidak mau Nozomi pun harus rela di wik-wik duniawi oleh bosnya tersebut. Yang sesampainya Nozomi di rumah, Hideo pun sangat terkejut karena mengetahui boneka kesayangannya kini telah hidup. Di sana Nozomi pun mengatakan jika sekarang dia telah mengerti perasaan manusia pada umumnya, dan Nozomi pun mengetahui jika selama ini dia hanya jadi bahan pelampiasannya Hideo saja. Dari sini Nozomi pun memutuskan untuk berhenti menjadi boneka pemuas hasratnya Hideo. Kemudian Nozomi pun pergi meninggalkan Hideo. Dan singkat cerita, Nozomi mendatangi rumah kakek yang dia temui di taman. Di sana kakek itu pun mengatakan di mana asal-usul Nozomi diciptakan, dan tanpa pikir panjang, Nozomi pun segera mendatangi tempat tersebut. Dan sini terkuaklah bahwa orang yang menciptakan semua boneka termasuk Nozomi adalah pria yang bernama Jo. Di sini Nozomi pun bertanya pada Jo bagaimana dia bisa hidup dan memiliki perasaan layaknya manusia. Jo pun tidak memiliki jawaban dari pertanyaan Nozomi. Namun yang pasti, Nozomi adalah sebuah boneka spesial yang diberi anugerah secara langsung dari Tuhan. Oh my god! Wow! Setelah itu, Jo pun merias Nozomi sebelum dia pergi. Jo memberitahu Nozomi jika dunia ini tidak hanya ada kesedihan saja, tapi juga ada kebahagiaan. Jo pun berharap Nozomi bisa menemukan kebahagiaan tersebut. Dan singkat cerita, saat Nozomi dan Junichi sedang makan malam, di sana Nozomi mengungkapkan perasaannya dan ternyata Junichi pun juga memiliki perasaan yang sama kepada Nozomi, meskipun dia tahu jika Nozomi ini hanyalah sebuah boneka pemuas hasrat manusia. Kemudian Junichi pun ingin mengajak Nozomi berduaan wik-wik duniawi malam ini. Wik-wik. Dan setelah selesai wik-wik duniawi, Junichi pun menjadi lelah dan lemas akibat gempuran bertubi-tubi dari Nozomi. Nah, Nozomi yang saking polosnya masih mengira jika Junichi sama boneka sepertinya. Nozomi pun bermaksud ingin meniup Junichi agar tidak lemas. Namun karena tidak melihat lubang di perut seperti dirinya, dengan inisiatif Nozomi pun melubangi perut Junichi dengan benda tajam kemudian meniupnya. Hal itu pun berdampak buruk pada Junichi yang membuat dia kehabisan darah dan meninggal malam itu. Anjir, kok malah begini jadinya. Gue kira habis itu bakal wik-wik tiap hari, tapi malah jadi wik-wik terakhirnya. Dan esok paginya Nozomi begitu menyesali perbuatannya atas kebodohan yang dia lakukan kepada Junichi. Dan film pun diakhiri dengan Nozomi yang merasakan kesedihan dan kesepian di sepanjang hidupnya. Tamat. Sungguh ending yang tak sesuai harapan sekali, anjir. Sudahlah. Pesan moral apa yang kalian bisa dapat dari film ini, semeton? Tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.